Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar? Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjutkan ke hal-hal yang lain, ke pembelajaran yang tidak hadir pada hari ini berapa orang? Dua orang ya. Tiga, nambah lagi jadi 4, nambah lagi jadi 5. Dan mudah-mudahan kalaupun dalam keadaan sakit, mudah-mudahan kita diberikan kesembuhan. Kalau dalam keadaan malas, mudah-mudahan dihilangkan penyakit malasnya. Amin. Allahumma amin. Nah, sebagaimana biasanya pada hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam, yang mana pada kesempatan kali ini masih belajar dan membahas tentang surah Al-Kausar. Adapun pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengartikan dan memahami makna surah Al-Kausar. Sebelum masuk ke pelajaran inti, mari kita terlebih dahulu berdoa supaya pelajaran kita yang kita dapatkan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pembacaan yang sebelumnya kita bareng-bareng baca surah Al-Kausar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah secara umum sudah bagus dalam pembacaannya, baik tajwidnya maupun makhrajnya. Untuk pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang surah Al-Kausar, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengartikan dan memahami makna yang terkandung dalam surah Al-Kausar. Sebelumnya Al-Kausar itu artinya apa kemarin? Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Nah, jadi pada hari ini, pada pagi hari ini, indikator yang harus kalian capai, kalian harus kalian capai pada kesempatan kali ini dari pembelajaran pagi hari ini, yakni kalian harus bisa mengartikan surah Al-Kausar dan juga memahami makna yang terkandung dalam surah Al-Kausar. Untuk itu kalian perhatikan video yang Bapak tampilkan. Jadi kalian perhatikan video yang Bapak tampilkan. Setelah video nanti Bapak putar, Bapak akan tanya satu-satu dari kalian sejauh mana pemahaman akan video tersebut. Nah, di samping itu kalau ada yang kurang dipahami, boleh kalian tanyakan kepada Bapak setelah video diputar. Nah, setelah selesai semuanya, Bapak akan membagikan lembar ini, lembar tugas untuk kalian, yang mana sejauh mana pemahaman kalian tentang pelajaran yang kalian perhatikan dalam video yang Bapak tampilkan. Nah, setelah itu baru Bapak kasih pemahaman penjelasan yang lebih rinci tentang arti dan makna surah Al-Kausar ini. Nah, kalian perhatikan ya. Memahami makna surat Al-Kausar. Al-Kausar artinya nikmat yang banyak. Surat Al-Kausar terdiri atas 3 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah sehingga
termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Kautsar diturunkan sesudah surat Al-Aliyah dan merupakan surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Ingat Nama surat Al-Kautsar diambil dari ayat pertama pada surat ini. Mari kita simak terjemah surat Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu ini ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Kemudian yang ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya ini ayat yang ketiga, inna syani'akal awal abtar. dari rahmat Allah. Berdasarkan terjemah tersebut, terdapat beberapa Ini kandungan makna dari surat Al-Kautsar. Makna yang terkandung pada ya. ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak kepada manusia agar mereka dapat mencukupi kebutuhannya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai khalifah. Tugas seorang khalifah adalah menjaga diri dan juga menjaga lingkungan. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Cara bersyukurnya ada di ayat kedua. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Tanda bukti bahwa kita adalah hamba Allah, maka kita mau beribadah kepadanya, yaitu dengan cara mendirikan sholat dan berkurban. Dengan mendirikan sholat dan Manusia berkurban. selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat merupakan kewajiban umat Islam. Bukan agamanya sendiri. Berkurban Jadi bukan orang akhir ya yang memajukan agama. yang sangat dianjurkan, terutama Nah, ini contoh hewan kurban, ada sapi, ada juga kambing. berupa Ayam nggak termasuk ya. atau Kebo boleh nggak kebo? dari daya Tahu nggak kebo? Kerbau. Boleh nggak? Boleh pakai hewan kurban karena kedudukan kerbau sama dengan sapi. di sinilah tumbuh ajaran Ayam boleh nggak? Ya. Ayam boleh dimakan, tapi nggak boleh dijadikan hewan kurban. pertindakannya untuk kehidupan bersama. Kemudian pada ayat ketiga, Nah ini kandungan ayat yang ketiga. Nabi Muhammad SAW Abtar, orang yang bertolak. sampai dari kiamat. Dan nama Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat, tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh para pembenci-pembencinya. Pada ayat ketiga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada Ini yang isi kandungannya itu ya. agar tidak menjauhi petunjuk-petunjuknya, apalagi tidak mempercayainya. Sebab orang yang demikian akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Abtar, pastinya bertolak. akan dijauhkan dari rahmatnya. Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama video yang ditampilkan. Jadi dari video yang Bapak tampilkan barusan, kira-kira dari kalian ada yang kurang dipahami nggak? Boleh ditanyakan kalau kurang dipahami, ayo. Baik itu artinya maupun maknanya, supaya kalian nanti benar-benar paham ketika dalam melaksanakan tugas yang Bapak berikan. Paham semua insya Allah ya? Nggak ada yang bertanya berarti paham semua. Selanjutnya kita akan masuk ke
pelajaran yang intinya itu di sini kalian memecahkan permasalahan. Di sini metode yang dipakai kan problem based learning. Jadi kalian mempunyai masalah dalam pelajaran dan harus kalian pecahkan sendiri. Nanti Bapak hanya membantu kalian untuk memecahkan. Setelah terkumpul tugasnya baru Bapak menyelesaikan dan menyempurnakan pemahaman tentang surah Al-Kautsar. Jadi Bapak bagikan ya satu-satu. Ini lembar kerjanya, tolong stop dulu. Nah, sekarang Bapak akan kembalikan lembar kerja yang mana kalian harus menyusun ini secara rapi. Nanti susun di meja kalian ya. Ayat pertama artinya makna yang terkandung. Ayat kedua artinya makna yang terkandung. Kemudian ayat ketiga artinya dan makna yang terkandung. Ini Bapak kasih kalian satu kelompok sewang ya. Kalian harus bisa memecahkannya. Ini duit ini, ya akhirat nanti jadi duit itu jadi pahala besar. Jadi penolong kalian untuk masuk surga. Silakan dikerjakan. Nah, yang ada dua ambil satu, yang sama itu pisahin ambil satu ya. Nah itu udah ada Bapak acak-acak susun. Ayo kerja kelompok biar cepat kerja kelompok. Cari mana ayat pertama, cari ayat kedua di center. Nah bagus contohnya susunkan dulu. Ini artinya boleh di bawah ya, boleh di bawah, boleh di samping terserah kalian. Ayo bareng-bareng ini malah nonton, nggak boleh nonton namanya kerja kelompok tetap di sini. Jangan ada jarak di antara kita ya. Ayo kerja kelompok, ayo bareng-bareng. Nah boleh kayak gitu boleh. Nah ini ada yang lewat ini. Kan ada makna yang terkandungnya belum. Ya udah jangan diacak-acak lagi. Ya. Oh ini kurang. Ada yang lebih kayak itu makna yang terkandung nih. Nah ini nah. Nah ini. Kalian cari ada tiga ayat sini. Hah? Kalau kelebihan satu sudah. Dah siap, udah selesai ya. Kelompok Heli udah duluan, kemudian kelompok Putra, tinggal kelompok ketiga itu Kaila. Nah sekarang kita buktikan ayat yang pertama sesuai gak? Coba ayat yang pertama apa Seli? Kelompok Seli. Inna a'tainakal kautsar. Artinya? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Makna yang terkandung. Surat Al-Kautsar menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ya, udah pas itu. Nah, sekarang ayat kedua kita pindah ke kelompok sini. Coba ayat kedua apa? Sholli li rabbika wanhar. Rabbika wanhar. Artinya apa? Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Betul. Kita masuk ke kelompok 3. Kita buktikan tepat gak? Sudah selesai. Ayat ketiga apa? Inna syani akau wala abatar. Artinya? Sesungguhnya orang-orang yang mencium kamu ialah yang terputus dari rahmat. Makna yang terkandung. Surat ini. Ayat yang terkandungnya, ayo dibantu baca. Surat ini juga memberitakan bahwa orang-orang yang membenci Rasulullah kalah orang-orang yang tak yakin terputus dari kebaikan dan roh. Betul. Ya. Dari hasil kerja kalian barusan, jawaban kalian sudah tepat, berarti itu intinya kalian sudah memahami tentang surah Al-Kautsar yang pertama ayatnya, kedua artinya dan juga isi kandungannya. Kita aplaus untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan memasuki pelajaran yang selanjutnya. Berarti kalian sudah paham, Bapak nggak perlu menjelaskan lebih detail lagi. Yang penting intinya itu surah Al-Kautsar termasuk ke dalam surah yang ke-108 di dalam Al-Quran. Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Nah, yang terkandung sudah jelas, kalian sudah paham. Intinya itu
kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai hambanya Allah, harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang banyak, nikmat yang sangat banyak, kita harus mensyukuri. Cara mensyukurinya yang pertama dengan melaksanakan sholat, yang kedua dengan menyembelih hewan kurban. Itu sebagai bukti kita, solidaritas kita, sosial kita kepada saudara sesama muslim yang memang belum diberikan rezeki yang cukup untuk kehidupan sehari-harinya. Itu tanda rasa simpati kita, tanda rasa kasih sayang kita kepada saudara kita yang seiman atau seakidah, seagama, ya. Itu inti dari surah Al-Kautsar. Nah, orang yang menentang itu maka dialah orang yang tertolak, dialah orang yang abgar, tertolak dari nikmat Allah. Pak, sebagaimana hadis yang menyatakan wa irta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat maka akan Allah tambahkan nikmat tersebut, bukan malah hilang, ya, bukan malah habis. Tetapi barang siapa yang kufur terhadap nikmat, tidak mau berterima kasih kepada Allah, tidak mau berbagi dengan sesama saudara kita, maka rezekinya itu akan habis. Allah akan memberikan azab yang pedih bagi orang yang mensyukuri nikmat. Nah, itulah inti dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk besok kita akan melanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Insya Allah mungkin pembahasan selanjutnya itu tentang kono dan kodar. Kita lihat situasi, ya, tentang kono dan kodar. Nah, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Tetapi sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa Kifaratul Majlis, doa setelah selesai belajar, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak dicukupkan sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak ini wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah. Ila liqa ma'assalamah fi amal billah.